Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan satu apapun. Amin. Dan tentu kita berharap agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas kita sehari-hari tanpa ada rasa ketakutan dan kecemasan berlebihan karena ancaman dari COVID-19 ini. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar tentang telaah runtut waktu atau time series analysis. Saya ingin menjelaskan sebagai pengantar bahwasanya hampir di sebagian besar karya ilmiah yang berbasis pada metode kuantitatif itu pada bab 4 atau pada bab pembahasan di dalam paper-papernya, di dalam skripsi-skripsinya selalu menghadirkan atau menyajikan time series analysis atau telaah runtut waktu. Model ini, cabang kajian ilmu statistik yang ini sangat berguna bagi Anda ketika sudah masuk ke dunia skripsi, sehingga tentu saya berharap teman-teman semua bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dari materi kuliah ini, sehingga ketika sudah tiba saatnya Anda mengerjakan tugas akhir, materi kuliah ini mudah-mudahan akan sangat berguna dan bisa Anda terapkan sebaik mungkin. Oke, mari kita mulai. Sebagai pengantar, saya ingin mengingatkan Anda, bukan mengingatkan ya, mengajak Anda mereview beberapa pertemuan kita di bagian-bagian awal tentang apa sih gunanya belajar statistik. Kalau teman-teman masih ingat, ada 3 yang paling utama. Satu, tentu memperoleh gambaran suatu keadaan atau persoalan yang sudah terjadi dalam bidang ekonomi. Yang kedua, untuk melakukan penaksiran, peramalan atau forecasting. Dan yang ketiga adalah untuk pengujian hipotesis. Nah, pada kesempatan kali ini, telaah time series atau telaah runtut waktu atau time series analysis ini berkaitan dengan poin yang kedua, yaitu soal bagaimana kita melakukan penaksiran atau peramalan. Memangnya bisa? Bisa. Kalau Anda misalnya lihat fenomena-fenomena sosial di sekitar kita, biasanya peramalan itu dilakukan oleh kalau ada nuansa mistiknya ya para orang-orang yang punya kelebihan-kelebihan tertentu lah. Tetapi dalam bidang akademik, di bidang ilmiah, peramalan itu dilakukan dengan metode statistik tertentu yang memenuhi suatu kaidah keilmuan dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Nah, teman-teman semua, lazimnya di dalam kehidupan sehari-hari di sebuah perusahaan tertentu misalnya, para manajer itu pasti berusaha untuk mengurangi ketidakpastian dan membuat perkiraan-perkiraan yang lebih baik tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Perkiraan-perkiraan itu didasarkan pada sebuah rentetan data atau peristiwa-peristiwa yang sudah pernah terjadi di masa lalu atau past event. Nah, kita dalam kesempatan kali ini akan menggunakan serangkaian data yang tersedia untuk dijadikan sebagai basis pada peramalan yang akan datang berkaitan dengan data tersebut. Itu fungsi peramalan. Telaah runtut waktu ini merupakan alat telaah statistik yang mendasarkan senarai data dan runtut waktu pada runtut waktu tertentu. Olehnya itu akan ada 2 pokok pembahasan di dalam materi kuliah ini, yaitu soal data dan yang kedua soal waktu. Data dan waktu. Model time series berguna untuk memprediksi masa depan berdasarkan masa lalu,
Dan di dalam model persamaannya nanti kita akan menggunakan analisis tren dan analisis regresi. Apa itu analisis tren dan seperti apa itu analisis regresi? Mari kita pelajari pelan-pelan. Oke, mari kita mulai dengan persamaan tren. Di dalam persamaan tren ini, karena kita nanti akan mengembangkan analisis ini ke dalam regresi, maka ada model statistik yang harus dibentuk. Dan kalau kita bicara model, berarti kita bicara sebuah variabel atau beberapa variabel dalam satu komposit analisis. Di dalam persamaan tren ini, variabel tertentu itu bisa apa saja, bisa jumlah produksi, bisa tingkat harga, bisa jumlah alat transportasi, bisa jumlah mahasiswa bahkan. Itu variabel tertentu kan bisa macam-macam. Dan dia sebagai variabel dependen dengan waktu sebagai variabel independen. Artinya variabel-variabel yang tadi kita akan coba prediksi bagaimana keadaannya di masa yang akan datang berdasarkan data yang tersedia pada rentang waktu masa lalu. Itu kerangka pikirnya analisis tren. Oke, yang lain bisa dibaca lah teman-teman, saya kira pelan-pelan. Nah, coba tolong kita perhatikan notasi-notasi simbolik yang ada di dalam persamaan tren ini. Sebetulnya hanya ada dua. Satu, Y capping, yang Y yang ada semacam topi di atasnya itu adalah variabel tertentu yang akan diprediksi nilainya di masa yang akan datang. T di situ adalah singkatan dari time atau waktu. Di dalam persamaan itu, YT sama dengan F dalam kurung T, bisa dibaca bahwa nilai Y atau nilai variabel tertentu, apapun yang tadi ya, mau jumlah mahasiswa, transportasi, harga, dan kawan-kawannya, berapakah nilai variabel tersebut di masa depan, itu tergantung dari fungsi waktu itu sendiri. Artinya rentetan-rentetan urutan peristiwa secara periodik dari waktu tersebut. Nah, waktu sendiri itu bisa tahun, bisa 3 bulanan, bisa bulanan, dalam kode urutan yang jelas, kode urutan tertentu. Contoh kode urutan misalnya kita 2007, 2008, 2009 dan seterusnya. Dan kita perlu memberikan coding atau kode berdasarkan urutan waktu tersebut. Nah, di kotak kecil sebelah kanan teman-teman perhatikan, seandainya misalnya kita punya sebuah data yang tercatat sepanjang tahun 2008 sampai tahun 2014. Nah, tahun 2008 itu diposisikan sebagai tahun pertama, makanya dia notasinya adalah 0. Tahun 2009, tahun pertama 1, 2010 2, 2011 3, dan seterusnya. Secara keseluruhan ada periode sekitar 6 tahun. Itu notasi simboliknya. Tapi ini tidak bersifat mutlak, karena boleh jadi mungkin Anda sudah memiliki data tertentu yang lebih update, misalnya data tentang apa ya, tingkat harga kosmetik ya bagi perempuan ini. Tingkat harga kosmetik merek tertentu selama periode 2015 sampai dengan 2019, coba dicatat merek apa, tahun ini harganya berapa, tahun ini harganya berapa, dan seterusnya. Nah, harga kosmetik tersebut di tahun 2021, 2022, 3, 4, 5, dan seterusnya, itu kita bisa prediksi berdasarkan data-data yang tersedia dengan menggunakan persamaan tren. Bagaimana caranya membentuk persamaan tren tersebut? Kita lihat di slide berikutnya.
Oke, inilah salah satu model matematik dari tren linear. Ini sebetulnya mengulang dan mengembangkan yang tadi, teman-teman perhatikan. Y caping T sama dengan alfa tambah beta T. T di situ lagi-lagi adalah waktu tahun atau bulan atau triwulanan dalam kode urutan tertentu. YT itu adalah nilai taksiran dari Y tersebut pada waktu tertentu, pada time tertentu. Misalnya, kembali ke kasus kosmetik tadi, kita akan memperkirakan nilai harga, karena kita bicara harga kosmetik ya, harga kosmetik tertentu, merek tertentu pada katakanlah pada tahun 2025. Nah, T-nya di situ berarti 2025. Bagaimana caranya kita memprediksi harga kosmetik tersebut di tahun 2025? Itu bisa dilakukan ketika persamaan trennya sudah terbentuk. Di dalam persamaan tren ada dua komposit yang paling penting. Yang satu A atau konstanta, ini sering juga dibaca dengan alfa. Konstanta tren yaitu nilai Y ketika tidak ada data yang tersedia atau T sama dengan 0. Dan B adalah koefisien tren yang diperoleh dari delta Y dibagi delta T. Segitiga itu dibaca delta kalau di dalam statistik. Bagaimana membuat atau menemukan nilai A dan B tersebut? Nah, ini kita akan lihat nanti di slide-slide berikutnya. Kembali ingin saya tekankan, ketika Anda melihat Y caping, berarti dia adalah nilai Y pada waktu tertentu yang diestimasi atau ditaksir atau diramal terhadap Y, yakni nilai Y berdasarkan persamaan tren yang dihasilkan. Nah, makanya kuncinya di sini adalah bagaimana kita membentuk persamaan tren tersebut berdasarkan data-data yang tersedia. Seperti itu. Y adalah data faktual berdasarkan fakta. Nah, kalau Y tanpa caping itu biasanya dia sudah data yang betul-betul terjadi dan tercatat, bukan sesuatu yang baru akan diperkirakan. Yang diperkirakan itu yang ada capingnya, Y caping. Oke, itu penjelasan umum dari konsep model tren linear. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini ada diagram scatter plot ya. Teman-teman perhatikan garis vertikal tanda Y itu tumbuh linear berdasarkan T. Maksudnya apa? Jangan kosmetik lagi deh, harga rokok lah buat laki-laki. Misalnya Y kita anggaplah dia sebagai harga rokok. Dan kalau model scatter diagram yang seperti ini bisa dibaca bahwa harga rokok itu, Anda lihat garis vertikal, harga rokok itu meningkat dari waktu ke waktu sesuai dengan lamanya sesuai dengan waktu tertentu. Misal pada tahun 2010 harga sampurna katakanlah 12.000, kita bisa gambarkan di scatter diagram. Tapi Anda bisa simulasi sendiri. Lalu bandingkan misalnya dengan harga rokok sampurna pada tahun 2020. Berapa harganya? Nah, itu bisa dibuat model analisis tren diagramnya seperti ini. Titik-titik di sepanjang garis diagonal atau garis miring itu mencerminkan posisi-posisi harga, karena kita bicara kasusnya rokok, harga rokok tersebut pada waktu yang digambarkan di kurva horizontal. Sayangnya di sini saya sengaja tidak menambahkan penjelasan angka-angka yang lebih detail, tapi deskripsi seperti ini mudah-mudahan bisa membantu Anda memahami dan mengerti cara membaca scatter diagram yang seperti ini. Ini mudah kok, asal datanya sudah ada, kita bisa bentuk berdasarkan data yang tersedia sehingga tersaji dalam bentuk scatter diagram seperti ini. Oke,
Kita lanjut. Oke, coba langsung kita main di data saja lah biar gampang dan mudah menerapkan, mudah membentuk analisis tren ini. Ada 3 notasi simbolik yang paling krusial di sini. Nilai aktual itu disimbolkan dengan Y, nilai taksiran disimbolkan dengan Y caping, taksiran itu peramalan ya atau forecasting, dan residual ET yang disimbolkan dengan ET. Sebagai contoh misalnya, ada satu jenis obat namanya pil anti malas. Diperoleh datanya sepanjang tahun dari 2009 ke 2014. Diketahui harga pil tersebut per butir pada tahun 2009 adalah 20.000, pada tahun 2010 adalah 22.000, pada tahun 2011 24 dan seterusnya. Pertanyaannya, berapakah kira-kira kalau kita mulai meramal-ramal berdasarkan data yang tersedia, berapakah kira-kira harga pil tersebut pada tahun 2015? Ayo, coba ditebak. Nah, untuk bisa memperkirakan dan membuat peramalan tersebut, maka kita harus bentuk persamaan trennya dulu. Oke, andaikan berdasarkan data yang tersedia, dihasilkan persamaan tren seperti di dalam kotak merah, ini andaikan ya, belum tentu seperti ini, tapi kita akan bisa bentuk berdasarkan data. Misalnya diperoleh YT sama dengan 20.300 tambah 1.200 T. 20.300 itu adalah nilai A atau nilai alfa, sementara 1.200 itu adalah nilai beta atau nilai B-nya kali T. T di sini lagi-lagi adalah waktu. Pada tahun keberapakah kita akan memperkirakan harga untuk pil anti malas tersebut? Maka seandainya lagi-lagi kalau misalnya persamaan trennya seperti ini, maka kita menemukan nilai-nilai prediktor untuk harga tersebut sekitar 20.300, 21.500 dan seterusnya sepanjang tahun yang akan kita perkirakan. Nah, nilai-nilai residu di situ Anda perhatikan, pada tahun 2009 harga aslinya kan sesuai data faktual adalah 20.000. Ternyata hasil dari forecasting, hasil dari peramalan berdasarkan model tren itu 23.000. Berarti ada selisih 20.300. Berarti ada selisih Rp300 misalnya. Demikian juga untuk tahun 2010, misalnya kalau diprediksi berdasarkan model yang sudah ada, harga yang sebenarnya itu 22.000, sementara harga prediksi adalah 21.500 atau lebih kecil atau selisih 500 perak dan seterusnya. Nah, Anda perhatikan misalnya kalau di tahun 2015 untuk YT, seandainya kita mendapatkan hasil prediksinya 27.500 harga pil tersebut, berapakah nilai residunya? Nilai E-nya? Wallahu alam bisawab. Ya, belum bisa diperkirakan karena model trennya belum bisa kita bentuk. Model tren yang ada di kotak merah itu hanya pengandaian. Makanya saya sengaja bold merah kata andaikan agar paling tidak teman-teman punya pemahaman dasar dulu sebelum kita membentuk model tren yang sebenarnya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke,
Ini sebetulnya melanjutkan perkuliahan kita pada Sabtu yang lalu tentang angka indeks. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat dan masih mengerti cara mengerjakannya secara manual. Di sini saya coba bantu teman-teman bagaimana menghitung harga pil anti malas itu berdasarkan data yang tersedia sepanjang tahun 2009 sampai 2014, baik itu dengan indeks basis tetap maupun basis beranting menggunakan Excel, Microsoft Excel. Ada petunjuknya di situ, silakan teman-teman coba. Kotak 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 dan ABC itu adalah kotak default dalam Microsoft Excel. Jadi kita tahu kalau teman-teman buka Microsoft Excel pasti akan ada tampilan seperti itu, 1, 2, 3 seterusnya sampai ABC dan seterusnya. Nah, data angka indeks yang teman-teman sudah pelajari minggu lalu, coba masukkan di Excel, ketik seperti yang ada di panduan. A1 tahun, B1 YT, C1 T, A2 2009, B2 20.000, C2 0, A3 2010, B3 2022.000 dan seterusnya, diikuti saja. Lalu di kotak sebelah kanan itu ada panduan untuk menggunakan perkalian dan pembagian di Excel dengan bermodalkan pair dan simbol bintang. Itu simbol bintang kalau Anda lihat di Excel adanya di tombol nomor 8, jadi Anda shift 8 pasti itu muncul bintang dan itu artinya perkalian. Ikuti saja panduan yang ada. Tempatkan misalnya untuk indeks basis tetap, tempatkan di kursor Anda di kolom D3 di samping C itu ya, samping C di samping T, lalu sama dengan buka kurung B3 per 20.000 balas kurung kali 100 sekali lagi saya ulangi, itu ada di tombol nomor 8 biasanya, kalau nggak 7 8 lah tergantung keyboard laptop masing-masing. Ikuti panduannya, begitupun juga untuk indeks basis beranting. Oke. Nah, teman-teman semua, kalau Anda coba mempraktekkan yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya tadi di Excel, kurang lebih tampilannya akan jadi seperti ini. Jadi di bagian tadi BT Anda ketik sama dengan dalam kurung B3 per 20.000 kali 100 akan muncul seperti ini. BT itu lagi-lagi basis tetap, BB itu basis beranting. Y pangkat Y kali X itu diperoleh dari 20.000 kali 0, hasilnya 0. Kemudian 22.000 itu diperoleh dari 1 kali 22.000. 48.000 di bagian Y kali X ya, lagi-lagi itu diperoleh dari 2 kali 24.000. 72.000 diperoleh dari 3 kali 24, 100 diperoleh dari 4 kali 25, 130 diperoleh dari 5 kali 26. Tinggal dikalikan. Gunakan saja rumus di Excel. Kalau teman-teman agak kesulitan nanti kita coba praktek langsung, tapi mudah-mudahan tidak, karena ini sebetulnya sangat sederhana rumus-rumus di Excel ini. Teman-teman bisa googling lah bagaimana caranya mengoperasikan perkalian, pembagian, penjumlahan, rata-rata, dan apapun itu di Microsoft Excel. Tapi kalau masih tidak bisa juga ya, nanti kita coba pelan-pelan. Kemudian untuk kotak X2 itu adalah sebetulnya X kuadrat. Hanya saja di Excel saya kurang mengerti bagaimana cara menulis X kuadrat di dalam kotak bar seperti itu. Makanya sederhanakan saja tulis X2 asal dimengerti. 0 diperoleh dari 0 kali 0, 1 diperoleh dari 1 kali 1, 4 diperoleh dari 2 kali 2, 9 diperoleh dari 3 kali 3, 16 diperoleh dari 4 kali 4, 25 diperoleh dari 5 kali 5. Mengapa X pangkat 2? Itu berarti kan dia dikalikan dengan dirinya sendiri.
Oke, lalu Anda perhatikan semua baik di kolom B, kolom C, kolom F, dan kolom G, di bagian bawah itu ada total. YT totalnya 141.000, X atau T ini waktu ya, time yang tadi, totalnya 15, Y kali X totalnya 372.000, X pangkat 2, X2 itu totalnya 55. 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 totalnya 55. Yang lain juga seperti itu, tinggal penambahan bersusun ke bawah lah kira-kira kalau hitung manual. Tapi kalau di Excel pakai rumus saja biar gampang. Pakai sama dengan buka kurung sum, total semua blok, enter, pasti keluar itu hasilnya. Oke, teman-teman ingat angka-angka ini, YT 141, T atau X 15, Y kali X 372.000, X kuadrat 55. Karena kita akan masukkan angka-angka ini di dalam rumus mencari persamaan tren untuk memperoleh nilai alfa dan beta. Saya ulangi, 141.000, 15, 372.000, dan 55. Nah, ini kita akan masukkan ke dalam persamaan tren angka-angka ini di slide berikutnya, tolong diperhatikan. Oke, kalau teman-teman mengikuti dengan baik petunjuk yang sudah saya jelaskan secara deskriptif melalui narasi ini, maupun kalau Anda praktek langsung sesuai dengan screenshot Excel yang sudah tersedia, maka kita sebenarnya sudah bisa membentuk persamaan tren dari harga pil anti malas ini. Persamaan itu kembali ke rumus yang rumus yang sebelumnya, Y T caping sama dengan alfa tambah BT atau beta atau bravo, apapun kalian menyebutnya lah. A itu intercept, B itu slope. Pertanyaannya ada dua. Bagaimana menentukan persamaan linear untuk data di samping? Jadi kita diminta untuk menemukan nilai alfa dan nilai betanya, karena di sanalah bisa terbentuk persamaannya. Dan kita diminta untuk memperkirakan kira-kira harga pil anti malas itu untuk pada tahun 2024 berapa kira-kira harganya, wahai para peramal. Nah, sekarang Anda sudah bisa tes menjadi peramal nih. Perhatikan, di situ sengaja saya kasih angka yang hampir mirip. Pada tahun terakhir kan kita dapatkan data di 2014. Harganya 26.000. Lalu kita diminta memperkirakan berapa kira-kira harga pil tersebut pada tahun 2024. 2014 dan 2024 selisihnya berapa? 10. Makanya dengan data yang tersedia, pertanyaannya itu kita diminta untuk memperkirakan harga obat tersebut, pil ini, 10 tahun mendatang, yaitu pada tahun 2024. Emangnya bisa? Bisa. Asal kita sudah bentuk persamaan trennya. Dengan kata lain, asalkan kita sudah menemukan berapa nilai interceptnya atau A-nya dan berapa nilai B atau slope-nya. Gimana menentukan nilai A dan B-nya? Itu ada penjelasan di slide berikutnya. Mari kita simak. Oke, ini rumus untuk memperoleh nilai B dan nilai A. Agak unik memang karena kita harus menemukan nilai B dulu, nilai slope-nya, nilai betanya, sebelum kita masukkan nilai beta itu ke dalam rumus memperoleh nilai A. Tadi saya ingatkan teman-teman untuk mengingat-ingat angka-angka yang ada di kotak Excel tadi. Sigma X kali Y itu 372.000. Total dari X itu adalah 15. Sementara total dari Y
adalah 141, kemudian X pangkat 2 adalah 55. Ingat tadi ya? Ya, ingatlah. Kalau nggak ingat ya kembali saja ke slide sebelumnya. Nah, angka-angka itu tadi kita langsung masukkan saja di dalam rumus yang ada. Rumusnya untuk memperoleh nilai B, N sama N kali sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per N kali sigma X pangkat 2 kurang X pangkat 2 kurang sigma X dalam kurung pangkat 2. Anda perhatikan yang belum disebutkan tadi itu adalah nilai N. Nilai N-nya di sini adalah 6. Mengapa seperti itu? Karena data yang tersedia adalah 6 tahun. Coba lihat kembali datanya. Berapa tahun itu? 2019, 2010, 2011, 2012, 13, 14. 6 tahun. Itulah mengapa N-nya di situ adalah 6. Begitu. Sementara 37.2000 itu adalah jumlah total dari penjumlahan dari hasil perkalian X kali Y. Ingat di slide sebelumnya tadi X kali Y itu 37.2000. Lalu 15 itu adalah jumlah total dari X. 141 adalah jumlah total dari Y. Dan 55 adalah X pangkat 2. Total dari X pangkat 2. Seperti biasa saja gunakan kalkulator. Kalau Anda mampu ya monggo lah, tapi saya sarankan biar tidak salah-salah pakai kalkulator. Angka-angka yang sudah jelas seperti itu dihitung. 6 kali 37.2000 kurang 15 kali 141, hasilnya di bawah ya. 6 kali 372.000 itu hasilnya 2.232.000. Sementara 15 kali 141.000 itu hasilnya 2.115.000. 6 kali 55 hasilnya 330, 15 kuadrat. Artinya 15 kali 15 karena sigma X pangkat 2 ya, dipangkatkan X-nya. 15 kali 15 hasilnya 225. Nah, dioperasikan saja secara matematik secara sederhana. Ini gampang kalau sudah sampai di sini. Hasilnya 117.000 per 105 dibagi hasilnya diperoleh 1,115. Itulah nilai B-nya atau nilai betanya atau slope-nya. Oke. Ditelaah pelan-pelan dari mana datangnya 1,115 itu. Yang paling penting sekali lagi Anda ingat dan tahu cara menghitung. Sebenarnya tidak susah karena ini kan operasi penjumlahan biasa-biasa saja. Sigma di situ ingat kembali dia adalah simbol dari operasi penjumlahan. X kali Y, X, Y, X pangkat 2 dan seterusnya. Begitu. Setelah diperoleh nilai B-nya atau slope-nya, masukkanlah dia di dalam rumus untuk memperoleh nilai A. Nilai alfa itu sama dengan sigma Y per N kurang B dalam kurung sigma X per N. Sigma Y tadi kita sudah ketahui juga dari rumus mencari B, dia adalah 141.000 per N, N-nya adalah 6. B-nya kita sudah temukan 1,115, sigma X adalah 15 per N, N-nya 6. Masukkan itu di dalam rumus, hitung seperti biasa saja. Maka akan keluar 23.500 kurang 2.787,5. Maka diperoleh nilai alfa 20.712,5. Oke, sampai di sini kita sudah menemukan berapa nilai betanya atau slope-nya dan berapa nilai alfanya. Nilai alfa adalah 20.712,5, nilai beta adalah 1,115. Nah, dengan begitu kita sudah bisa memasukkan angka alfa dan beta tersebut ke dalam persamaan tren. Persamaan trennya Anda lihat YT sama dengan A tambah BT. A-nya kita sudah temukan 20.712,5 tambah B 1,115T
tadi kan kita ditanya berapakah kira-kira harga pil anti malas itu pada tahun 2024. Oke, ingat ya. Tadi data terakhir kita adalah sampai pada tahun 2014. Selisihnya adalah 10 tahun. Karena kita punya data yang tersedia adalah 6 tahun, 6 tambah 10, 16. Maka harga pil anti malas pada tahun 2024 itu sama dengan Y16. Itulah time-nya, itulah waktunya. Masukkanlah dia ke dalam persamaan 20.712,5 tambah 1,115 kali 16 dapatlah 38.552,5 rupiah. Itulah kira-kira harga pil anti malas tersebut pada tahun 2024 yang kita sudah bisa perkirakan berdasarkan data yang tersedia dari 2009 ke 2014. Gimana? Bisa dimengerti sejauh ini? Kalau agak kesulitan diulangi saja berkali-kali. Pasti kalau pelan-pelan dalam keadaan tenang lama-lama juga paham. Yang paling penting di sini, ketika Anda sudah memperkirakan nilai waktu tertentu, Anda hitung persis T-nya itu ada berapa. Karena lagi-lagi kembali, tadi kita punya 6 tahun, dan tahun terakhir adalah 2014, lalu kemudian kita diminta untuk memperkirakan harga pada tahun 2024, artinya itu selisih 10 tahun, ya sudah, 10 tambah 6, 16 tahun. Bagian paling krusialnya itu di situ. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya bagian rumus ini. Lanjut. Oke, ini ada satu contoh soal. Kalau Anda perhatikan di contoh soal ini Anda tidak perlu buka Excel lagi karena jumlah-jumlah akumulatif dari masing-masing komposit yang ada di situ sudah ada. Anda tidak perlu repot-repot buka Excel untuk menghitung-hitung berapakah total Y, berapakah total X, berapakah Y kali X, dan berapakah X pangkat 2, semua sudah ada di situ. Oke, misalnya ini kita anggaplah data tentang perkembangan harga penjualan dari penjualan baja tahunan PT Krakatau Steel sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2019 sebagai berikut. Misalnya harga ini dalam apa ya, biar gampang. Ya rupiah sajalah biar mudah. Tahun 2015 20 rupiah, 2016 23 rupiah, sampai dengan 2019 29. Total semua sepanjang tahun itu adalah 124. Oke. Tahun apa untuk volume dalam ton 2015 2, 16 4 dan seterusnya, total 30 sepanjang tahun tersebut. Y kali X Anda perhatikan lagi, kalau mau gampang daripada menghitung satu-satu 20 kali 2, 23 kali 4, 25 kali 6, langsung saja kalikan yang totalnya 124 kali 30. Itu cara paling singkat. Pasti akan mendapatkan 788. Mudah-mudahan kalkulatornya tidak salah atau saya yang salah ketik. Tapi kalau Anda teliti pasti dapat angka-angka yang bisa dipercaya. Lalu X pangkat 2, dari mana memperolehnya? Sebenarnya sama dengan yang tadi. Daripada Anda hitung satu-satu, 2 kali 2, 4 kali 4, 6 kali 6, 8 kali 8 itu memakan waktu. Langsung saja pada total 30 kali 30. Sebentar, sepertinya ada yang keliru. Iya, sudah benar seperti itu. Biar tidak keliru memang harus hitung manual lah, hitung satu-satu. 20 kali 20 40, 23 kali 4 92, 25 kali 6 150 dan seterusnya. Terus X pangkat 2, 2 kali 2 4, 4 kali 4 16, 6 kali 6 36 dan seterusnya. Total semua 124, 30, 788, 220. Nah, ini angkanya lebih gampang dibanding yang tadi.
karena cuma 3 digit maksimal. Pertanyaannya, 1. Tentukan persamaan tren linear pada data yang di atas. Yang kedua, berapakah perkiraan tingkat harga penjualan baja tersebut pada tahun 2021 dan 2022? Nah, ini ada 2 tahun yang harus kita prediksi. 2021 dan 2022. Bagaimana mengerjakannya? Sama seperti yang tadi. Gunakan rumus yang ada dan masukkan mereka angka-angka itu 124, 30, 788, 220 ke dalam rumus. Yang paling krusial di sini adalah N-nya. N-nya berapa coba? 2015, 2016, 17, 18, 19, cuma 5. Jadi N-nya akan ada 5. Oke, mari kita lihat perhitungannya di di slide berikutnya. Nah, ini dia perhitungannya. Rumusnya sama seperti yang tadi, sama sekali tidak ada bedanya. Malah ini lebih mudah karena angkanya cuma 3 digit maksimal. Oke, mencari nilai B itu N kali sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per N sigma X pangkat 2 kurang sigma X dalam kurung pangkat 2. Ingat angka-angka yang tadi, N-nya ada 5. Sigma XY itu 788, sigma X itu 30, sigma Y adalah 124. Ingat ya angka yang tadi. Lalu N-nya 5 ya. Terus sigma X pangkat 2 itu 220 diperoleh tadi slope-nya. Dan sigma X itu 30 dipangkat 2 kan. Nah, setelah angka-angka tersebut, gunakan kembali kalkulator. Maka ini saya ambil jalan pintas, tapi kalau Anda mau urai silakanlah. Diperoleh 220 per 200, maka 220 bagi 200 hasilnya 1,1. Itulah nilai slope-nya, nilai betanya. Atau apalah teman-teman menyebutnya. Pokoknya beta di dalam statistik. Kita masukkan kembali nilai B tersebut di dalam rumus mencari A, sigma Y per N kurang B dalam kurung sigma X bagi N balas kurung. Sigma Y itu 124 per N, N-nya adalah 5. Nilai B kita sudah dapatkan 1,1. Kemudian dalam kurung 30 per 5. Karena 30 adalah sigma X dan 5 adalah N-nya. N-nya adalah 5. Oke. Kemudian dari hasil perhitungan diperoleh 24,8 kurang 66, maka dapatlah 18,2. Itulah nilai A-nya. Nah, nilai A kita sudah temukan, nilai B juga sudah kita temukan. Masukkanlah mereka ke dalam persamaan tren. YT sama dengan A tambah BT. YT sama dengan 18,2 tambah 1,1 kali T. Tadi kan kita ditanya berapa harganya kira-kira harganya diprediksi diramalkan harga baja tadi pada tahun 2021 dan 2022. Anda hitung kembali, tadi kan kita punya 5 tahun dari 2015 sampai dengan 2019 ada 5 tahun. Nah, 2021 dan 2022 itu tinggal ditambahkan. 2019 terakhir ada 5, 2010 ada 2020 ada 6, 2021 7, 2022 8. Tinggal melanjutkan hitungan 5 yang tadi. Maka diperoleh angka YT pada tahun ke-7 dan YT pada tahun ke-8. Pada tahun ke-7 itu berarti di tahun 2021, pada tahun ke-8 itu berarti tahun 2022. Sama kasusnya, tinggal persamaan trennya kita sudah temukan. Masukkanlah angka 7 dan 8 di dalam persamaan dan ketemu harganya, kira-kira harga baja tersebut pada tahun 2021 akan mencapai 25,9 juta lah ribu atau apapun satuannya, gampang, biar gampang ya rupiah saja. Dan pada tahun ke-8 kira-kira harganya akan sampai 27 rupiah. Itu sama seperti yang tadi, cuman
contoh soal ini jauh lebih mudah karena teman-teman tidak perlu buka Excel. Angka-angkanya sudah saya cantumkan. 788, 30, 124 dan 220. Jadi lebih mudah lah teman-teman menghitungnya. Oke, sama seperti contoh tadi nih. Lagi-lagi yang paling penting itu ketika Anda sudah menemukan persamaan trennya, harga waktu memprediksinya itu yang paling penting pada tahun keberapa atau berapa tahun ke depan. Karena itulah yang akan menentukan nilai T-nya. Kalau yang tadi kita diminta memperkirakan harga di tahun 2024 dengan data terakhir di tahun 2014, berarti kan selisih 10. Kita punya 6 tahun, 10 tambah 6, 16. Ini kita punya 5 tahun, terus kita diminta memperkirakan harga di tahun 2021 dan 2022, berarti di tahun ke-7 dan di tahun ke-8. Begitu kira-kira. Oke. Yo, seperti biasa, agar pengetahuan yang Anda sudah dapatkan pada perkuliahan kali ini bisa dipraktekkan di rumah. Ini ada tugas latihan. Dibanding yang tadi sebenarnya tidak ada bedanya. Saya hanya mengganti nama perusahaannya dan nama produknya. Kalau tadi baja, sekarang aluminium. Kalau tadi Krakatau Steel, ini sekarang Nikomas. Sama lah itu. Suka-suka kalian kalau mau ganti perusahaannya silakan. Tahunnya juga tidak berbeda dari 2015 ke 2019, hanya angka-angka di dalam tabel itu yang saya sudah ganti, acak-acak dikit lah. Biar Anda asalkan tahu cara menghitungnya. Pertanyaannya sama dengan yang tadi. Tentukan persamaan tren linear pada data di atas. Yang kedua, berapakah perkiraan tingkat penjualan aluminium tersebut pada tahun 2023 dan tahun 2024. Nah, ini Anda harus hitung nih. 2023 itu tahun keberapa? Hah? Tahun ke-9. Tadi kan 2022 ke-8. 2024 tahun ke-10. Berarti T-nya ada 9 dan 10. Udah. Sudah saya kasih bocoran. Tinggal Anda masukkan angka-angka 125, 15, 413, dan 55 tersebut ke dalam rumus untuk memperoleh nilai beta dan nilai alfa. Terbentuk persamaan tren, lalu Anda bisa menghitung berapa kira-kira penjualan aluminium tersebut pada tahun 2023 atau tahun ke-9 dan tahun 2024 atau tahun ke-10. Sudah. Tolong dikerjakan. Ini salah satu model soal yang akan muncul di UAS. Mudah-mudahan Anda bisa mengerjakannya. Saya tunggu di Classroom. Seperti biasa, deadline jam 12 malam ini. Semoga bisa dikerjakan. Dan saya berharap Anda mengerjakannya dengan mandiri. Yakin dengan kemampuan sendiri. Jangan selalu bergantung pada orang lain. Itu ciri-ciri manusia lemah itu. Saya tahu Anda semua orang-orang kuat, tangguh, dan tidak cengeng. Oke, itu silakan dicoba di rumah. Oke, terima kasih banyak sekali seperti biasa atas perhatiannya. Mudah-mudahan Anda tidak kapok-kapok dalam belajar. Karena sekali lagi, belajar itu adalah proses memaksimalkan potensi dan aktualisasi diri. Kalau Anda tidak belajar, berarti Anda tidak berpikir. Kalau Anda tidak berpikir, maka hampir tidak ada bedanya Anda dengan batu dan pohon. Maka berpikirlah. Semangat, pasti bisa. Nah, ini ada beberapa website yang lazim digunakan sebagai sumber-sumber data. Ada BPS, ada BI, Bank Indonesia, ada Kementerian Keuangan, ada IMF, International Monetary Fund, dan banyak lagi sumber-sumber data yang lain. Kita cukup dengan mengakses website badan-badan atau instansi-instansi tersebut, maka kita sudah bisa menemukan data. Tapi yang jelas ini data sekunder ya. Saya yakin teman-teman masih ingatlah apa itu data primer, data sekunder. Kita sudah pelajari itu di pertemuan-pertemuan yang lalu.
Yang paling penting biasanya jangan sekedar menyalin dan mengunduh data yang tersaji di dalam tabel, tapi perhatikan juga data dan pahami catatan-catatan teknis berkenaan dengan data tersebut, misalnya definisi, satuan, cakupan, metodologi, dan seterusnya. Karena ketika Anda sekedar copy paste data dan mengolah data tersebut, kalau tidak mengerti betul bagaimana catatan-catatan penting seputar data tersebut, Anda akan kesulitan di bagian interpretasi, bagaimana menerjemahkan hasil pengolahan data tersebut. Makanya sekali lagi tolong dipahami bagian-bagian yang teknis seperti ini. Oke, cukup sekian. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat belajar, selamat latihan. Saya tegaskan kembali kuisnya. Saya tunggu di Classroom, deadline jam 12 malam ini. Seperti biasa, bagi yang telat mengumpul akan ada penilaian khusus, dan bagi yang sama sekali tidak mengumpul, sama sekali tidak ada nilainya atau 0. Terima kasih, selamat latihan, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kelebihan itu datangnya dari Tuhan, kalau ada kekurangan itu dari saya pribadi. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpikir.